Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Sebelumnya saya mau minta maaf ya, karena baru sempat membuat video renungan Minggu Paskah ini, karena berbagai kesibukan saya. Ini aja nggak tahu uploadnya kapan. Tapi puji Tuhan hari ini bisa menyempatkan membuat video renungan ini. Renungan Paskah ini saya buka dengan satu pertanyaan dasar. Bagaimana perasaan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pada Minggu Paskah kemarin? Senangkah, sedihkah, be ajakah, atau apa? Pasti bahagialah. Emang ada yang gak senang dengan Paskah? Apalagi kalau di gerejanya ada perlombaan, seperti mencari telur Paskah, menghias telur Paskah, atau yang lainnya. Tapi apakah kita harus berbahagia karena itu? Jelaslah. Tapi apa yang membuat kita lebih berbahagia? Kita berbahagia karena semua dosa kita telah dihapuskan dan kita telah diselamatkan. Lantas bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita harus berbahagia dengan makan-makan, beli baju baru, bagi-bagi angpau, dan sebagainya? Sebenarnya tidak bijak juga ya kalau kita terlalu berlebihan dalam bersenang-senang. Sebenarnya sikap yang tepat adalah merenung dalam keheningan iman. Karena pada saat berbahagia itu, di satu sisi kita juga harus bersedih. Karena junjungan kita yang mulia Yesus Kristus telah wafat di kayu salib. Hari ini kita diajak merenung tentang perjalanan kita bersama Kristus sebagai pengikut Kristus. Sama seperti para rasul dan para pengikut Kristus yang berkumpul dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka pasti merenung dan mengingat-ingat kembali perjalanan mereka bersama Yesus. Kita pun diajak seperti itu. Coba renungkan. Berapa banyak doa yang kita panjatkan? Berapa kali tanda salib kita buat setiap harinya? Berapa banyak ibadat mingguan yang kita hadiri? Dan sebagainya. Kalau disuruh mengukur iman kita kepada Kristus, berapa persen iman kita kepada Kristus? 30, 50, 70, 90, atau berapa? Jangan-jangan nilai iman kita 11 dari 100. Saya pun juga nggak bilang iman saya besar. Setengahnya mungkin lebih sedikit. Berdoa pun masih malas. Ke gereja pun masih sering bolong-bolong. Mungkin kalau saya tidak jadi pemandu ibadat, mungkin saya akan jarang untuk ibadat juga. Dan memang saya menyadari tugas dan tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Makanya saya selalu bilang dan selalu menjadi patokan saya. Kalau ada pemimpin, baik dalam pemerintahan atau gereja, kalau ada yang malas berdoa, ibadat, mending gak usah dipilih. Atau kalau dia nyalon lagi, mending gak usah dipilih ulang. Karena bagaimana mungkin kita memilih orang yang tidak bisa menjadi teladan untuk sesamanya, terutama dalam kehidupan menggereja. Orangnya mungkin bisa kerja, tapi karena imannya lemah, diajak korupsi, mau juga. Buat apa? Apalagi yang Kamis Putih kemarin, untuk pemimpin yang dibasuh kakinya. Pembasuhan itu bukan hanya sekedar simbolis saja, tapi juga bermakna sebagai pelayanan dan perutusan. Hendaknya kita juga bisa menjadi contoh pelayanan dalam keseharian kita. Apalagi yang sudah dibasuh setiap tahun, tapi nggak pernah berubah. Wah, itu contoh yang tidak baik. Seperti yang saya katakan tadi, inilah permenungan kita. Dan biasanya renungan itu isinya yang jelek dan kurang.
Kalau sudah bagus, ya dipertahankan dan ditingkatkan. Bisa dibilang Paskah inilah malam tahun baru kita menurut orang Katolik, atau Idul Fitrinya bagi orang Katolik, di mana kita menjadi fitri dan bersih dari dosa-dosa kita. Makanya pada Paskah kemarin kita diajak untuk merenung dengan wafat dan kebangkitannya, dosa kita telah dihapuskan, kita telah diselamatkan. Dan tahu syarat untuk memperoleh keselamatan itu apa? Ada dua. Yang pertama adalah percaya. Karena nggak mungkin kita diselamatkan kalau kita nggak percaya. Bila diibaratkan kita ada di tepi jurang, sedang bergelantungan. Terus ada orang mau menyelamatkan kita, mengulurkan tangannya. Gak mungkin lah kita mau meraih tangannya kalau kita tidak percaya. Pilihannya cuma dua. Kita gak percaya dia dan gak mau meraih tangannya dan nunggu penyelamat lain yang mungkin kita kenal, tapi mungkin tidak akan datang hingga akhirnya kita akan capek dan jatuh juga. Atau pilihan kedua, kita raih tangannya dan percaya kepadanya. Entah dia akan mengangkat kita atau melepas pegangannya karena berat, dan kita akan jatuh juga. Kita nggak tahu juga ya, tapi setidaknya kita sudah percaya kepadanya. Mungkin di kedua pilihan itu kita bisa jatuh juga, tapi apakah kita mau percaya atau tidak? Nah, sekarang kita mau pilih mana, percaya atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Tidak usah malu, cukup tulis di kolom komentar. Saya percaya keselamatan. Masa untuk menunjukkan kalau kita percaya keselamatan saja kita malu? Atau kalau berat dan malas tulis komen, bilang sekarang, saya percaya keselamatan Tuhan. Yang nggak mau bilang, saya doakan supaya nggak selamat. Ingat ya, kepercayaan harus ditunjukkan. Tidak bisa hanya dengan diam. Nah, dari besar kecilnya power suara kita itu ketahuan. Seberapa besar kepercayaan kita akan keselamatan. Nah, kalau semuanya percaya, syarat kedua yaitu mengimaninya. Iman dan kepercayaan adalah sesuatu yang berbeda. Orang percaya tidak pasti beriman, tapi orang beriman pasti percaya. Kita semua orang Katolik, percaya akan Kristus, percaya akan keselamatannya, tapi belum tentu semuanya mengimaninya. Belum tentu membuat tanda salib, berdoa, atau ibadah mingguan. Seperti yang saya jelaskan di awal, soal keimanan ini hanya diri kita sendiri dan Tuhan yang boleh menilainya. Saya pun tidak berhak untuk menilai atau menghakimi Bapak Ibu. Saya cuma berhak mengingatkannya. Yuk mulai sekarang kita belajar. Belajar lagi untuk mengimani Yesus Kristus. Yuk kita mulai rajin ibadat, rajin berdoa, aktif di kegiatan gereja, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Paskah ini kita percaya dan mengimani Kristus. Kita hari ini beroleh keselamatan karena dosa kita telah dihapuskan. Istilahnya, kalau hari ini kita mati sekalipun, kecuali yang mati bunuh diri ya, hari ini kita pasti masuk surga karena kita telah diselamatkan. Dosa kita telah dihapuskan. Dan karena keselamatannya itu, kita seharusnya berbangga menjadi orang Katolik. Karena kita mendapat jaminan untuk masuk surga. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita bertanya sekali lagi kepada diri kita. Apakah kita percaya akan keselamatan? Apakah kita mengimani keselamatan itu? Apakah kita layak mendapatkan keselamatannya? Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.